warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisi Sanggam di program podcast Cawekan. Kali ini di studio kita sudah kehadiran cowok ganteng guys, ya. Pemuda ganteng, multi talenta. Ya. Kita perkenalkan beliau bernama Andika Pratama. Kabarnya sehari-hari? Alhamdulillah, wawai. Wawai ya, bagus ya. Alhamdulillah ya. Ya. Gimana kantong? Bagus? Relatif ya. Menyesuaikan ya. Ya, bagus amin. Hari-hari kita ngapain nih? Ya, profesi saya sehari-hari sebagai advokat. Advokat? Ya, kebetulan memang saya mempunyai kantor hukum atau firma hukum sendiri, AP Law Firm. AP Law Firm. namanya. Oh iya, endokan enggak? Ya, partner. Iya, harus kita berpartner. Berpartner karena punya spesial masing-masing ya. Benar. Sejak kapan tuh? Saya mulai mendirikan firma hukum tuh sudah 2 tahun yang lalu, sekitar 2022 ya, akhir itu saya mulai mendirikan kantor hukum. Jadi mulai saya buat firma itu masuk di 2023. Oh, masuknya 2023. 23, Prosesnya ya. 2022. Oh iya. Sebelumnya kan kantor hukum. Jadi setelah saya mengurus izin di Kemenkumham menjadi firma hukum. Sekarang menjadi namanya AP Law Firm. AP Law Firm. Yeah. Apa perubahannya? Maksudnya ada perubahan? Ya, firma itu berarti di situ sudah ada struktur kepengurusan kan. Ada ada direkturnya, ada bendaranya, ya kan. Ada inilah administrasinya sudah jelas, sudah di ada legalitasnya dari Kemenkumham gitu kan. Gitu. Jadi misalnya kita mau bekerja sama dengan perusahaan menjadi kuasa hukum tetapnya, itu sudah ada legalitasnya. Jadi biasanya kalau kita mau MOU gitu kan. MOU di pengadilan ya. Ya, pengadilan dengan perusahaan sudah ada legalitasnya. Legal, gitu. ya. Jelas ya. Kalau UMKM itu namanya NIP ya. Ya. Ya, udah ada SIM-nya lah ya. Benar. Ya. Oh ya, sekretariat gimana itu? Ya, gimana? Sekretariatnya. Nah, kantor saya ini Law Firm itu di Perum Korpri, Blok E3 nomor 11. Sukarame, Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Oh, ya, iya. cabangnya juga ada. Cabangnya di Tuba, kebetulan saya ini putra Pagar Dewa Tulanggung Barat. Oh. Jadi di Tulanggung Barat itu ada cabang-cabangnya di Penumangan, di Pagar Dewa, Panaragan, Lambu Kibang, ada. Dan di kota metro, tempat saya dibesarkan ada juga. Oh, sudah Situ. ada sekitar 5 ya, 5 cabang ya? Iya. Wah, hebat juga ini. Nggak menutup kemungkinan sih. Kebetulan rekan-rekan yang di Jakarta, di Bandung, kontak kalau ada, ya namanya kita kan berpartner, bisa kerjasama menyelesaikan perkara, ya saling berkomunikasi, nanti kami saling kerjasama nanti. Oh, gitu. jadi tidak menutup hanya di cabang-cabang tersebut ya guys Ya, benar. Jadi AP Law Firm ini bagi sahabat Cawekan Lovers yang mungkin punya persoalan di bidang hukum, bisa komunikasi, kontak aja nanti nomornya, nanti kita kasih ya Bang Andika. Siap. Iya Bang, sebelum ke Law Firm nih, ya kan, Abang proses menjadi seorang lawyer itu kenapa Abang memilih menjadi profesi seorang lawyer? Kebetulan memang sih menurut saya itu panggilan hati ya. Panggilan hati. Melihat kondisi masyarakat kita yang memerlukan bantuan hukum, tetapi ada mungkin tidak paham lah ya, awam masalah hukum ini ya. Jadi tidak ada penghubung gitu, tidak ada yang mendampingi gitu ya. Merasa saya dari hati saya terpanggil untuk mendampingi, memberikan bantuan hukum. Nah, memang sih saya juga makanya saya bilang tadi berpartner juga dengan LBH gitu kan. Nah, karena apa? Kita lihat realitanya banyak orang-orang yang tersandung masalah hukum ini tidak mampu dengan mengeluarkan biaya gitu kan. Nah, makanya saya juga berpartner dengan lembaga bantuan hukum. Nah, kebetulan juga kan banyak juga rekan-rekan di daerah-daerah itu yang berkomunikasi dengan saya, ya kan, karena mereka awam ya masalah hukum ini. Seperti waktu itu saya yang di cabang di Tulanggung Barat, saya kebetulan saya juga gabung di organisasi
Serikat Pers Republik Indonesia DPC Tulungagung Barat. Kebetulan salah satu rekan kami menghubungi waktu itu ada masalah hukum di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Nah kebetulan orang yang meminta bantuan ini bingung gitu. Nah lewat rekan yang di SPRI Tulungagung Barat menghubungi saya. Nah saya siap, kebetulan memang saya udah menganalisa, kita analisa bagaimana penyelesaian masalahnya, kita berangkat ke Boyolali. Dan itu benar-benar saya melihat itu di sana di Boyolali ternyata mereka situasi masyarakatnya, keadaan masyarakatnya awam sekali dengan masalah hukum, baik dari pemerintah, mungkin dari orang-orang yang mengerti masalah penyelesaian masalah hukum, mereka tuh kurang mungkin memberi perhatian ya kan, atau penyuluhan, sosialisasi tentang bantuan hukum gitu. Makanya mereka sambil curhat gitu, sampai terharu saya lihat. Nah, makanya ternyata belum tersentuh gitu, atau kurang perhatian masalah penyuluhan atau sosialisasi tentang bantuan hukum atau penyelesaian masalah hukum lah di sana. Jadi mereka benar-benar terharu dan bahagia dan senang gitu kan. Jadi makanya saya bilang kalau memang nanti doakan saya dan rekan-rekan saya kembali, atau kalau perlu bantuan hukum kapanpun saya siap hadir memberikan bantuan hukum di daerah Juwangi Boyolali. Kami siap. Nah itu salah satu ya yang istilahnya suka duka ya, Ya, pengalaman ya. Gitu. Oh, jadi pengalaman Bang Andika ini sudah sampai ke Boyolali, guys. Ya kan? Jadi untuk masyarakat, untuk Cawekam lovers ini bukan hanya di Lampung ya. Jadi kalau ada persoalan hukum baik di Lampung maupun di Indonesia, jangan sungkan-sungkan menghubungi Bang Andika Pratama. Ya, law firm AP Law Firm dan partner. Wah, dan rekan itu kalau Indonesianya ya, partner itu ke bahasa Inggris. Jadi ada panggilan jiwa ya, panggilan hatinya Bang Andika. Kenapa beliau menjadi seorang advokat? Jadi ada masyarakat yang hari ini sebenarnya masih awam tentang dunia hukum, bisa dipermainkan ya oleh oknum-oknum yang mengerti hukum. Ya Bang, sebelum menjadi seorang lawyer, apakah Abang atau sampai hari ini Abang punya pengalaman di organisasi mana saja? Oh ya, kebetulan tadi salah satunya saya sebutkan Serikat Pers Republik Indonesia DPC Tulungagung Barat. Selain itu saya juga di Pendekar Banten, Korda Metro, Korda 2 Metro. Ya, bukan silatnya ya. Bidang advokasinya, bidang advokasinya. Nah, selain itu saya juga gabung di Pemuda Pagar Dewa Bersatu, DPP ya, pusatnya di Kota Bandar Lampung. Saya Kabid Advokasi dan Hukumnya. Saya juga gabung juga di Majelis Penyimbang Adat Lampung, bidang hukumnya di Kota Metro. Ya, kebetulan saya juga diberikan amanah menjadi Ketua Relawan Kerja Migran Kota Metro. Ya, selain itu saya juga aktif di komunitas biker subuhan yang mengajak masyarakat ini untuk subuhan berjemaah lewat anak-anak bikers. Awalnya anak-anak bikers. Nantilah kita ngobrol lah banyak ya, nanti masalah organisasi itu ada juga nanti para pengurusnya, nanti saya undang lah ke Cawekam. Harus. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Masih ada? Infonya ada grip ya? Ya, di grip. Ya, ini bukan politiknya ya guys ya. Ini organisasinya. Jadi organisasinya saya di bidang advokasi juga, bidang hukum advokasinya di grip provinsi DPP ya. Wow. DPD ya. Provinsi ya, siap. Ya. Artinya banyak sekali pengalaman Bang Andika di organisasi. Ya. Kita juga bertemu juga di
di kawan PMI, kawan PMI ya. Provinsi Lampung, ya. Kawan PMI Provinsi Lampung, ya. Dan juga saya mengenal Bang Andika ini saat di Posbakum, ya. Iya, benar. Iya. Pos Bantuan Hukum memang, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Tanjung Karang. Memang sosok Bang Andika ini bukan orang baru lah ya di bidang organisasi dan hukum. Iya. Nah, kalau ngobrol sama Bang Andika, beliau ini selalu merendah nih. Gue mah cuma street lawyer lah. Cuma pengacara jalanan ya kan ya. Nah, kenapa nih Bang Andika selalu bicara saya hanya street lawyer? Begini, menurut saya bilang street di jalan itu istilah kita banyak sekali bertemu macam-macam orang dengan segala permasalahannya. Nah, kenapa di jalan itu? Karena menurut saya di jalan itulah tidak ada sekat menurut saya. Jadi walaupun sekedar tegur sapa, lama-lama orang itu akhirnya dekat, akhirnya bercerita karena udah dengan kedekatan. Tetapi kalau kita istilahnya buat stigma itu lawyer itu yang elit gitu kan. Nah, orang itu seperti ada jarak ya. Jarak gitu. Iya. Jadi ada sekat gitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya maunya kenapa saya bukan lebay juga ya sebenarnya street lawyer. Ya saya lebih ingin merangkul gitu mereka ya yang mau dari apapun itu, dari mau kalangan yang saya bilang tadi ketemu di jalan, mau yang atas juga. Saya tidak membatasi, saya tidak membeda-bedakan. Semua di mata hukum itu sama. Yep. Ya. Semua di mata hukum itu sama. Tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah. Iya. Ya itu kan? Seperti itu. Prakteknya tidak ya. Benar, itu yang terjadi di Indonesia begitu. Ya kan? Benar ya? Ya, makanya saya lihat kondisi masyarakat ini, ya saya berharap mereka kalau ada masalah itu ya segera mencari pendamping hukum gitu loh. Ya seperti lawyer gitu. Makanya saya senang gitu apabila ketemu orang jalan tambah sukan-sukan bercerita masalah hukumnya, ya insya Allah saya siap untuk mendampingi gitu. Iya. Jadi street lawyer yang dimaksud oleh Bang Andika ini adalah beliau tidak ingin membuat jarak ya dengan masyarakat. Oh, saya lawyer kan, enggak gitu. Jadi semua ayo kita sama-sama gitu. Situ punya masalah, saya bisa saya bisa mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Wah. Contoh kasus gitu yang istilahnya dengan ada oknum-oknum nih. Pernah nggak oknum-oknum yang akhirnya mempersulit lah gitu loh dunia hukum ini? Pernah ada pengalaman nggak? Ya pasti, namanya kita menjalani profesi, kita menjalankan tugas gitu kan, berhadapan dengan macam-macam ya oknum ya. Ini oknum ya, oknum, sekali lagi ini oknum bukan institusi. Bermacam-macam karakter, bermacam-macam caranya. Nah, tetapi makanya saya sekali lagi bilang masyarakat tidak perlu sungkan memberitahukan ya kan apapun permasalahannya. Jadi gini, kalau ada masalah itu lebih baik jujur. Kalau sudah didampingi kuasa hukum, jujur aja. Walaupun dia masyarakat itu merasa oh ya saya bersalah, belum tentu itu bersalah, karena keputusan akhir itu di hakim, bersalah atau tidaknya itu di hakim. Karena kita sebagai masyarakat kan pastinya bingung atau mencari untuk penyelesaian hukum tuh bingung gitu loh. Bagaimana ini? Makanya diperlukan didampingi kuasa hukum gitu, lawyer itu kan. Jadi yang masalahnya harusnya memang bisa diselesaikan misalnya dengan non litigasi, mediasi, nggak sampai ke meja persidangan gitu kan. Apalagi masyarakat ya balik lagi yang tadi yang saya bilang, yang tidak mampu gitu kan. Makanya kita jangan sungkan-sungkan gitu apabila mendapat masalah hukum gitu. Karena menurut saya sih sekarang ini ya, walaupun mungkin yang Atu Nopel bilang tadi itu oknum. Makanya kalau ada prinsip berani karena benar. Jadi kalau kita benar, gak usah takut. Ya insya Allah juga, saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala juga melindungi kita, memberi kita jalan. Apalagi sudah didampingi kuasa hukum gitu. Nah itu kurang lebihnya. Oh ya gitu. Jadi ada lah ya pengalaman-pengalaman dan oknum-oknum institusi ya. Ada ya. Makanya saya bilang tadi harus berani, karena
itu ada prosesnya, ada mungkin ketakutan oleh masyarakat untuk masuk ke dunia ranah hukum itu ada ketakutan dengan aduh oknumnya orangnya udah saya berat lah gitu-gitu. Ya, jadi misalnya di kepolisian laporan tidak ditindaklanjuti, kan ada mekanismenya, lapor propam, ya kan, kita suratin misalnya direktur kriminal misal umum atau khususnya. Ada pengawasnya, penyidiknya juga, wasidik, bisa juga nanti kita di pusatnya Mabes Polri kita suratin gitu kan. Nah, juga misalnya di kejaksaan ada pengawasnya juga, ada jaksa pengawasnya. Di pengadilan kebetulan sudah ada namanya komisi yudisial. Nah, kebetulan kalau untuk Lampung, ini berhubung kita di Lampung ya, itu ada penghubung komisi yudisial. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan masyarakat untuk mengadukan apabila ada oknum-oknum yang menghalangi atau merintangi penyelesaian proses masalah hukum mereka gitu. Oh gitu. Begitu. Jadi jangan takut guys. Ya. Saran Bang Andika jangan takut guys. Ya. Gitu. Ya, suara kalau takut sama yang lain silakan hubungi Bang Andika. Siap. Bang Andika ini nggak serem kok. Artinya juga Hello Kitty kok. Kira-kira nih Bang Andika, kalau sahabat cowok Ekam lovers ingin menghubungi Abang, aduh pengen banget nih ketemu atau pengen bener-bener kontak atau media sosialnya, kira-kira menghubungi Abang di mana nih? Kebetulan kalau alamat saya kantor hukum di Perum Korpri Blok E3 nomor 11. Nomor HP saya 0821 821 62212, itu juga nomor WhatsApp. Kalau Instagram saya di andika_pratama_sh. Ya kebetulan juga ada Facebooknya, cuman ya biasanya kan kita HP, WA, Instagram yang viral lah ya sekarang kekinian. Iya, yang fokusnya di situ ya. Tapi di Facebook juga bisa ya. Siap. Ya Andika Pratama juga nama asli. Karena rata-rata kalau emak biasanya di Facebook. Iya, mama rata-rata Facebook semua. Jarang mereka TikTok atau IG itu. Benar. TikTok ada juga. TikTok saya advokat Andika Pratama. Fokus bisa melihat deskripsi atau di bawah ini nanti. Di bawah ini. Iya, oke Bang Andika, mungkin bisa pesan-pesan terakhir deh untuk closing statementnya untuk para sahabat cowok kamu tentang dunia hukum. Siap. Jadi para masyarakat pencari keadilan, pejuang keadilan, kan, jangan takut menyuarakan kebenaran, karena prinsip itu dalam penegakan hukum tuh tegakkan kebenaran walaupun langit akan runtuh. Jangan takut. Semangat pejuang keadilan. Semangat. Nah, kalau pejuang keadilan ini untuk siapa saja nih? Semua. Ya? Bukan hanya lawyer ya? Semua. Presiden bilang juga, semua warga negara di mata hukum itu sama. Iya. Gitu. Hanya oknumnya aja. Iya. Iya. Harus tetap positif. Bukan pesimis ya. Tetap jangan takut lah. Pokoknya dunia itu bisa berbalik lah. Iya. Ya kan? Kalau kita berani, kalau kita nggak berani ya itu diinjak terus. Oke, begitu saja Bang Andika. Terima kasih sudah hadir di studio Cowok Ekam. Sebuah kebanggaan bagi kami menghadirkan sosok fenomenal seperti Bang Andika. Loh, siapa tahu loh, ke depan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba menjadi wali kota Bandar Lampung. Ya kan? Iya kan, kita langsung dikasih emosi. Ya. Begitu saja. Sekali lagi terima kasih Bang Andika. Oke, sahabat Cowok Ekam lovers, saya Novelia Iblis Sanggem bersama Bang. Saya Andika Pratama. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.